Halo, selamat malam Arif. Salam kenal. Malam Mas Aku Kia, salam Lestari kenal. Marsyana dari program studi D3 Sistem Informasi. Mungkin langsung aja ya masuk ke wawancaranya karena kita kan udah kenalan. Ah, Mungkin boleh diceritain pengalaman Arif dalam mengelola sampah sehari-hari itu gimana sih? ya, jadi pengalaman aku nih dalam mengelola sampah, yang pertama itu dikumpulin dulu sampai banyak. Nah, sampah organik dan non-organiknya tuh dipisah. Terus nanti sampah yang organiknya dibuang ke tempat sampah, tempat pembuangan sampah yang besar. Oke, Hmm, mungkin itu aja. oke, terus yang anorganiknya dikemanain? So nanti diambil sama tugas tempat. Oh, terus sampah besarnya itu dikemanain? Diambil Oh, juga kalau kah kalau atau sampah besar ya itu dibiarin kan aja? urusan pemerintah ya. Biasanya dia Oh, berarti eh dikelola oleh perlut pemerintah. biasanya ya, bau biasanya perlut. Oke. Ada kendala nggak sih yang pernah Arif alamin waktu coba ngelola sampah? Enggak lah ya. Paling Kendala? kayak apa ya? Tempat sih. Tempatnya tuh karena kan kita disuruh ini dulu ya kayak biasanya sampah plastiknya tuh yang non organik tuh kan kita kumpulin. Biasanya lama ngambilnya. Lama diambilnya biasanya. Kadang seminggu, harusnya kan seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Itu makan tempat dan bau biasanya. Dan biasanya tuh kendala Hmm. satu lagi tuh kita ketika membuang sampah ke tempat penyimpanan sampah yang besar itu itu kayak udah overload gitu kayak sampai bau banget terus sampai gimana ya turun ke jalan-jalan tuh pemerintah Berarti gimana sih itu. berarti itu nggak rutin diambil gitu konsisten setiap berapa minggu sekali mungkin? Iya kalau yang non organik harusnya bilangnya seminggu sekali tapi kadang-kadang nggak sesuai, Berarti nggak jadi konsisten ya tempatnya ya jadi kita kendalanya. kendalanya tuh di tempat juga karena kan kita harus numpuk dulu Oke. Hmm. dan mirip pengepul jadinya karena Oke. kelamaan. Oh iya 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 iya. Baik. Gimana sih cara Arif pelajari cara milah sampah itu? Apa ada pihak tertentu mungkin yang ngebantu ke Arif dalam mengelola sampah atau ngebantu dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sampah mungkin? Oke, yang paling tadi ya jadi kita disuruh pisahin dulu, kitanya yang disuruh pisahin, oke, sama Oh, jadi tempat ya jadi kita. bukan dari pihaknya ya? Jadi kita misalnya sendiri ya sampah organik dan Hmm. non organiknya dan nanti sampah organiknya tuh kita buang sendiri yang itu diambil sama petugas. Ini tuh Oke, udah. ya udah itu aja. Oke. Menurut Kak Arif, seberapa besar sih peran komunitas atau lingkungan Hmm, sekitar ini dalam ngebantu Kak Arif atau lingkungan sekitar ini mengelola sampah? Kalau di lingkungan saya ya itu lebih ke ya komunitas kecil-kecil sih yang lumayan aktif tapi kayak mungkin dari pemerintahnya yang kurang justru mengelola sampah tempat pembuangan sampahnya itu. Jadi komunitasnya tuh kadang-kadang ada yang kerja, kerja bakti untuk kayak ngambil-ngambil sampah yang mungkin sampah itu apa ya udah ngendap di mana gitu, taruhan atau di mana. Jadi Tapi lumayan berarti berguna sih, tapi kayak komunitasnya aktif ya? ya lumayan, tapi kadang-kadang nggak ini juga nggak konsisten juga. Oh, berarti kendalanya konsisten lagi-lagi. Oke. Ya, ya, karena kurang duit Terus, kali, kurang dana, kurang oh disupport ya. iya, Pemerintahnya dablek. oke, 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 oke.
Tadi pernah nggak sih ngikutin program atau kegiatan kayak kerja bakti atau kegiatan daur ulang gitu? Dan boleh ceritain nggak sih gimana pengalamannya? Ya, jadi kalau kerja bakti pernah ya beberapa kali karena diajak sama Oh, karena diajak, orang bukan sini karena ya. kesadaran sendiri. Ya karena kesadaran sendiri juga karena kan kita nggak tahu informasinya. Karena menurutnya itu Hai. dia informasinya itu penyampaiannya itu kurang. Jadi biasanya kayak yang orang-orang tahu yang tahu-tahu aja gitu. Atau enggak dari mulut ke Ya mulut PTA. dan biasanya juga diumuminnya di lewat masjid gitu. Oh, Iya, berarti tapi komplek nah, ini nggak ada grup sendiri gitu? Mungkin. ada cuman mungkin karena punya nggak masuk ya. eh, Ya terus karena nah ini dia nih masalahnya nih. Ya tadi udah ya masalah ya. ya gak apa-apa, gak apa-apa, Oh ya, gak apa-apa banget. ini dia masalahnya. Jadi mereka tuh kekurangan kayak akses untuk memberikan informasi gitu. Jadi kayak kurang oke lah memberikan informasinya. Jadi kan orang belum tentu ada di saat mereka ngumumin ya. Bisa jadi orang itu sedang tidur, atau sedang istirahat, atau sedang di luar. Jadi kita nggak tahu ada kerja bakti biasanya. Kadang-kadang kalau nggak ada yang kerja bakti itu informasinya kurang. Terus kalau untuk yang daur ulang tadi, aku pernah ngeliat langsung kayak di tempatnya proses mendaur ulang. Tapi itu dia tadi khusus sampah yang organik aja, yang tadinya tuh mungkin dari sampah plastik atau botol diolah di biji plastik gitu. Tapi belum pernah sampai Hmm, ngebantu ngebu ngebantu mengelola ngedaur ulang itu, baru ngeliat aja. mungkin udah pernah belum kayak ngedaur ulang sampah plastik ini jadi mungkin kan biasanya kalau anak sekolah tuh kadang ada program buat ngedaur ulang sampah jadi kerajinan atau yang lain gitu. Pernah nggak? Nah, pernah. Seingat, Oh, seingat aku pernah ya bikin ondel-ondel kayak kalau nggak salah itu dari botol. oh, bener. Keren dong. Ya itu waktu zaman SD tapi. Oke, oke. Gimana pendapat Karif sendiri tentang peran pemerintah atau Mantap. institut Hmm. terkait dalam pengelolaan sampah ini? Apa udah baik atau kurang atau gimana? Mungkin atau perlu ditingkatkan? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi Yes, boleh peran dijawab. pemerintah di dalam mengelola sampah di lingkungan aku tuh di daerahku tuh masih kurang banget. Pemerintahnya kebanyakan ngurusin hal Boleh lain gitu. disebut wilayahnya di Oke, ini mana mungkin? wilayah Beji ya mungkin ya. Beji, Beji, Oh, Beji, Pondok Cina Depok ya. Ya dekat UI oke. bah. Jadi peran Oke. pemerintahnya tuh masih kurang banget kayak kurang gitu kayak ngangkut sampah aja lama gitu. Entah dia kemana Hmm. gitu kan. Terus Oke, oke, oke. kayak program untuk pembersihan lingkungan kayak misalnya mungkin kayak kan di daerah rumahku kan dekat Kali Ciliwung gitu ya. Ya jadi banyak sampah kalinya itu. Mungkin harusnya jadi di pinggir-pinggir itu banyak banget sampah dan itu bau banget. Oke. Nah itu mungkin emang pemeran Berarti pemerintah kurang juga terus kayak kurang apa ya mungkin mereka kurang melihat komunitas-komunitas kecil yang ada di lingkungan aku gitu lah, di daerah sendiri gitu. hmm, Harusnya harusnya komunitas-komunitas kecil gitu kan yang kayak sadar akan lingkungan itu harusnya dibantu gitu disupport. didukung, Iya, disupport. Iya sih, betul tapi betul. ini kayak kurang gitu karena pemerintahnya tua-tua gitu. Gap, gaptek gitu kali. Iya, iya. Itu sih. Oke, oke, oke. Keren, keren, keren. Oke, Kak. Thank you, makasih udah ngasih banyak masukan, saran, dan ngasih banyak cerita tentang pengalaman. Mungkin itu aja sih wawancara dari aku. Makasih ya udah bersedia buat diwawancara. Ya, Hai, terima kasih bye-bye. kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.
Kenalkan, nama aku Muhammad Arif Bila. Jadi di sini aku bakal mewawancarai karena kita sudah kenal dari Askia. Jadi kita bakal langsung masuk aja kayak eh Boleh. ya mungkin kayak di sini kayak sekedar ngasih tahu sebentar kayak kita bakal wawancara. Aku bakal Hmm. wawancara untuk kebutuhan tugas tugas user experience aku. Oke. Mungkin langsung aja masuk Oke, pertanyaannya ya. boleh. Yang pertama itu kayak eh bisakah Askia itu menceritakan pengalaman Askia dalam mengelola sampah sehari-hari? Kalau aku sendiri ngelola sampah tuh biasanya aku pisahin antara sampah anorganik sama organik, tapi biasanya lebih khususnya tuh botol ya, botol ataupun apa gelas yang kayak untuk teh poci, pokoknya yang bisa dijual lagi ke pengepul itu dipisahin sama sampah-sampah anorganik gitu. Jadi kalau sampah anorganik itu nanti di di dikumpulin di tempat sampah. Kalau sampah kayak botol gitu dikumpulin di satu tempat juga untuk dijual ke pengepul. Kalau misalnya anorganik ini biasanya nanti diangkut sama ada kalau di sini itu ada yang ngambil nanti kita bayar gitu setiap sebulan sekali mungkin kalau nggak salah. Mungkin itu aja sih. Oke, eh, pernah tadi kan dari cerita yang tadi berarti kan Kak Askia ini pernah mengelola sampah kan? Hmm, Nah, tolong dong dijelasin gimana prosesnya gitu. proses ngelola sampahnya ya itu aja sih misahin antara sampah anorganik sama organik tapi lebih khususnya sampah Apa pernah eh, dibuat botol kerajinan gitu? plastik. Iya kadang kadang tuh yang anorganiknya ini nih kadang kalau nggak dijual ke pengepul kadang juga dijadiin kerajinan kalau kita lagi gabut gitu biasanya kita pakai untuk kerajinan gitu atau buat tugas sekolah kadang juga tugas sekolah adik aku sih lebih tepatnya Wah, buat pintarnya. P5 itu P5. Pintarnya. Oke. Selanjutnya kayak gimana sih pendapat Mbak Askia dalam kayak program pengelolaan sampah di lingkungan Mbak Askia gitu? Sebenarnya di sini nggak ada program khusus ya, tapi aku melihat sekitar aku sih termasuknya masih bersih ya. Jadi kayak masih sampah tuh masih diangkutin konsisten tiap waktu waktunya diangkut ada yang angkut. Jadi aku kurang tahu juga ya ada program apa, tapi termasuknya masih oke lah sini. Oke, enak ya diangkutnya. Itu kalau Enak banget dong, diangkutnya karena konsisten nggak? dibayar, karena ada pembayaran. Konsisten, konsisten kok setiap hari ada yang ngangkut, Ya, di sini juga atau ada. enggak minimal 3 kali seminggu. Ya, di sini juga ada pembayaran ya, by the way ya. Itu Oke, berarti tergantung ya. oke, oke. Selanjutnya kayak apa sih tantangan yang terbesar untuk buat Askia ini dalam melakukan pengolahan sampah? Tantangan ya. Kalau di rumah sih sebenarnya nggak ada tantangan, tapi kalau di luar ini nih, kadang kan kita bawa sampah nih. Karena kalau mau buang sampah tuh suka nggak ada tempatnya, jadi otomatis tuh kayak mau nggak mau kita kumpulin lagi di dalam tas kan, jadi harus dibawa pulang. Sedangkan kalau dibawa pulang itu lupa buat Malah, dibuang, baru ingat untuk beberapa hari kemudian. oh, berarti emang Jadi mungkin kurang. di luar kalau bisa dibanyakin sih tempat sampahnya biar kita kalau mau buang sampah tuh nggak bingung harus buang kemana. Kan nggak mungkin buang asal sembarangan ke mana gitu. Ya, Itu aja itu sih. emang harus itu dibanyakin tempat sampahnya. Ya Iya, kan? Karip makanya bikin Kak. Kalau iya. bisa sumbang yang banyak tempat sampah ya. Kalau bisa Itu aku dukung sekali. buat ininya dulu kayak aplikasi pengaduan masyarakat tuh. Oke, Ya. siap. Boleh, boleh banget. Oke, selanjutnya kayak
menurut Mbak Askia itu langkah apa sih yang Mbak Askia dapat lakukan itu untuk meningkatkan pengelolaan sampah? Maka yang aku lakuin itu kalau sekarang-sekarang nih kayak eh, kalau mau beli makan nih sebisa mungkin bawa tempat makan sendiri sih biar ngurangin sampah anorganik. Betul kak itu. Walaupun ya kadang aku juga kalau minum kan enggak sih karena nggak punya tempat minum kalau di kosan ya. Hmm, Tapi tapi kalau misalnya beli makan sih itu. perasaan tapi nggak pernah lihat Mbak Askia bawa tempat Ya makan karena sendiri. emang kamu pernah melihat saya membeli makan tidak kan? Ya, betul betul betul. Oke, Kita aja sih. ya mungkin itu aja untuk wawancara kali ini. Eh, informasi dan pengalaman yang Mbak Askia ceritakan tuh sangat membantu ya. Amin, alhamdulillah. Oke, terima kasih.